Pembacaan doa kepada Bapak Heri Mulyadi SHI MHI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kami memimpin doa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini dalam rangka serah terima jabatan Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas tahun 2022. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, berikanlah kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia, dan kokohkanlah iman kami untuk tetap tegar dari cobaan. Dengan rasa syukur dan rendah hati kami bermohon dan berdoa dengan mengagungkan nama-Mu, ya Allah, Tuhan Maha Pencipta alam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, kiranya Engkau limpahkan rahmat sebagai balasan atas amal bakti kepala desa yang telah menyelesaikan masa jabatannya dengan selamat. Kami mohon keampunan-Mu seandainya ada salah dan khilaf, baik yang kami sadari ataupun tidak, karena kami menyadari secara manusiawi kesalahan dan kekhilafan tidak selalu dapat kami hindari. Ya Allah, ya Hadi, Zat yang Maha Pemberi petunjuk, bimbinglah kami dan tunjukkanlah jalan yang benar, serta berikanlah kami keampunan dalam pengabdian untuk kepentingan bangsa dan negara, serta berikanlah kemampuan untuk melaksanakannya, dan perlihatkanlah jalan keliru agar kami dapat menghindarinya. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami dan lapangkanlah jalan kami agar kami dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami ini menjadi amal saleh dan ibadah di hadapan-Mu yang akan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan kami setelah Engkau beri petunjuk, dan karuniakanlah kami tempat yang terpuji dengan ibadah dan takwa kepadamu. Hanya Engkaulah ya Allah Maha Pemberi. Terimalah doa kami ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala rasulika sayyidina Muhammadin nabiyyin min wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
masuki acara yang selanjutnya, yaitu pembagian SK dan berita acara serah terima jabatan oleh Bapak Camat Tamban Catur kepada Desa Tamban Baru Timur. Dipersilahkan mengambil tempat. Kepada Desa Tamban Jaya, kepada Desa Bandar Mekar, Desa Bandaraya, dan Desa Tamban Baru Timur. Tamban Baru Tengah. Iya, masing-masing ambil mata. Bener ya, nanti masyarakat asetnya mana? Supaya masyarakat memberi asetnya ada nggak? Kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama oleh Bapak Camat Tamban Catur kepada Bapak Rustam Haji SPD MA, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai dengan saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam satu kegiatan, yakni serah terima jabatan kepala desa. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Kapolsek Kapuas Kuala Tamban Catur, Bapak dan Ramil Kapuas Kuala Tamban Catur atau yang mewakili, Bapak-bapak kepala desa se-Kecamatan Tamban Catur, sekaligus adalah kepala desa yang baru saja melakukan sertijab. Kemudian yang saya hormati dan banggakan tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, Pak RT, Pak RW, Pak Mantir, Ketua Karang Taruna yang berbahagia. Kemudian yang tidak terlupakan seluruh Ibu TP PKK desa se-Kecamatan Tamban Catur. Tidak lupa Ibu Ketua TP PKK Kecamatan Tamban Catur yang saya cintai. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan atau melewati tahapan-tahapan pemilihan kepala desa. Mulai dari tahapan awal, yakni sosialisasi, penjaringan calon, penetapan calon, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, sampai dengan pelantikan kepala desa terpilih. Dan kita patut berbangga dan berbahagia karena di seluruh Kecamatan Tamban Catur ini, dari 6 desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa, semuanya berjalan dengan lancar, aman, terkendali, berkat kita semua. Tepuk tangan dong. Dalam hal ini tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara tingkat desa dan TPS. Kemudian juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Polri, TNI yang telah membacking dan mendukung kegiatan ini sehingga kegiatannya berjalan aman dan lancar. Adapun kalau dari 6 desa itu, untuk sementara 5 desa dulu yang dilantik, itu tidak masalah, karena saya yakin
yang satu desa sebentar lagi pasti menyusul. Tepuk tangan lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari Senin kemarin tanggal 29 Agustus 2022, Bapak-Bapak Kepala Desa kita sudah dilantik di Kabupaten Kapuas. Dalam hal ini yang pertama saya ucapkan selamat kepada beliau-beliau yang sudah dilantik dan pada hari ini sudah melakukan serah terima jabatan. Semoga Bapak-Bapak Kades didampingi Ibu TT PKK-nya dapat melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Harapan dari masyarakat adalah perbaikan taraf hidup, perbaikan di semua sektor. Untuk itu Bapak Kepala Desa yang baru saja dilantik dan sertijab hari ini, begitu banyak tugas yang menunggu sampean di belakang sana. Silahkan dan lakukan tugas itu dengan tulus ikhlas, bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di desa masing-masing. Kemudian jangan lupa juga bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, apalagi dengan pemerintah kabupaten. Bapak Bupati pada kesempatan ini sebetulnya kemarin secara pribadi saya polling apakah beliau ada waktu, dan jawaban beliau karena hari ini Bapak Ibu sekalian, beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena pada hari ini ada 3 agenda rapat di Kabupaten Kapuas yang wajib beliau ikuti. Jadi pada jam tadi 8 ada, nanti jam 13 ada lagi. Jadi beliau minta maaf dan kirim salam untuk kita semua. Harapan beliau kita tetap satu, meskipun tidak sedarah tetapi kita tetap bersaudara. Mana tepuk tangannya? Berikut harapan saya kepada perangkat desa. Perangkat desa apapun posisinya saat ini, saya sangat berharap sampean bisa mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran untuk membantu kelancaran tugas Bapak Kepala Desa yang baru. Ya, tidak ada alasan apapun alasannya tidak diperbolehkan untuk tidak membantu kelancaran tugas kepala desa. Ya, apapun alasannya, tidak ada alasan. Oleh sebab itu, sekali lagi, apabila kemarin, ini kepada seluruh warga ya, kepada seluruh warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, apabila kemarin saat menjelang pemilihan sampai dengan pelaksanaan pemilihan, masyarakat kita ini ada terkelompok-kelompok, terkotak-kotak. Mulai detik ini saya sangat berharap untuk kembali bersatu sesuai dengan tujuan mulia Bapak Kepala Desa yang akan bersama-sama dengan kita semua membangun desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kepada Bapak Kepala Desa yang baru, banyak-banyak berguru kepada desa-desa yang lain, kepala desa yang sampai saat ini masih aktif, terutama kepada Sidorejo. Bagaimana sih caranya kok Sidorejo itu menjadi anak emas? Banyak berguru. Dalam hal ini saya sedikit akan memberikan ilustrasi. Saya punya anak 2, Pak. Yang satu bandel, yang satu bagus. Yang bandel ini bisanya bikin saya pusing saja. Ya, ini ilustrasi loh ya, ilustrasi saja. Macal, bikin pusing, dan lain. Sementara yang satu ini rajin, bagus, sopan santun, sekolahnya juga pintar. Jadi sebagai orang tua, saya termasuk sampean semua pasti berpikir, oh anak saya ini yang rajin, yang pintar, yang sopan, yang ini, yang itu, pokoknya serba bagus, sekolahnya cuma jalan kaki. Sementara melihat teman-temannya pakai sepeda atau kendaraan
tanpa anak yang baik tadi, tanpa berucap, kita sebagai orang tua pasti sudah berpikir, kasihannya anakku, ini ada duit sedikit kutukarakan sepeda motor. Iyalah Bapak Ibu sekalian, iya kan, tanpa minta. Tetapi kalau yang wala, anak yang wala, ya bukan apa ya, tetap anak kita, tetapi bandel ini itu, meskipun ada duit, bahkan sampai berucap pun, Pak nukarkan saya motor, kita mungkin masih berpikir untuk memberinya. Betul enggak? Betul. Itu Bapak Ibu sekalian, kita ini pemerintah itu ada bapak, ada anak, ya, ada bapak, ada anak. Oleh sebab itu loyalitas kepada pimpinan itu perlu sekali. Ya nanti tanyalah, berguru banyak-banyak sama Sidoarjo. Ya. Intinya dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat, kemudian pesan laksanakan tugas dengan baik, jaga kerukunan, jaga ketertiban. Saya tidak ingin dengar ada warga Tamban Catur yang berurusan dengan hukum berkait dengan adanya ketidakcocokan, misalnya antara kepala desa dengan perangkat desa, dengan warga masyarakat dan sebagainya. Saya tidak mau itu terjadi, sehingga saya sekali lagi berharap kepada teman-teman kepala desa untuk bisa mengkondisikan warganya dan memberikan pelayanan sebagus-bagusnya kepada warganya, tanpa memandang saat itu dia memilih kita atau tidak. Ya, Bapak Kepala Desa tidak boleh tidak melayani warganya karena dianggap tidak mendukung dia. Tidak boleh, Pak. Kalau sudah dilantik sebagai kepala desa, berarti adalah milik desa. Kepala desanya orang sekampung. Masalah kemarin memilih atau tidak ada kaitannya. Demikian juga warga masyarakat. Bapak kepala desa itu saat itu kemarin sampean memilih atau tidak, beliau sudah dilantik, beliau sah sebagai kepala desa di situ. Ya kalau sampean tidak mau mengakui dia sebagai kepala desa sampean, silahkan sampean pergi dari desa itu. Ya, ilustrasinya begini. Kemarin saya tidak milih, Pak. Sampai sekarang saya tidak mengakui bahwa dia adalah kepala desa saya. Nggak apa-apa, pergi aja dari desa itu, beres. Tapi kalau masih tetap di desa itu, pasti wajib dan pasti masih memerlukan Pak Kades ini. Minta KTP, minta surat keterangan ini, minta ini, pasti tetap ke Pak Kades. Begitu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Banyak hal yang perlu kita koordinasikan. Sekali lagi terima kasih kehadiran semua warga masyarakat dan tokoh masyarakat, tokoh agama. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini juga menumbuhkan rasa persatuan yang kemarin sempat rada renggang. Bukan terpecah, Pak, rada renggang. Kalau renggang, mari kita rapatkan barisan, kita bersama-sama bersatu padu, pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, bersatu membangun kecamatan Tamban Catur bersama-sama, sehingga nantinya Tamban Catur ini menjadi kecamatan seperti yang kita harapkan bersama. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang selanjutnya oleh Bapak Kapolsek kepada Bapak Debar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kapuas Kuala, yang saya hormati Pak Bintang Ramil atau yang mewakili, yang saya hormati Tamban Catur, Tamban Catur dan Kapuas Kuala, mau saya double.
Ya, saya ulangi, yang saya hormati kepada Pak Camat Tambang Catur, dan yang saya hormati kepada Pak Dan Ramewan atau yang mewakili di Tambang Catur, yang saya hormati kepada seluruh kepala desa Kecamatan Tambang Catur, yang saya hormati kepada seluruh perangkat desa dan seluruh BPD dan seluruh yang hadir pada siang hari ini dalam kegiatan serah terima jabatan dari pejabat lama ke pejabat yang baru. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada seluruh para kepala desa yang terpilih dan sudah dilantik, dan hari ini sudah diserah terimakan mengenai jabatan dan segala sesuatunya. Tentunya kalau sudah diserah terimakan, berarti segala sesuatunya tidak ada kendala dan tidak ada kekurangan. Sebagaimana tadi sudah ditandatangani secara simbolis bahwa dalam serah terima jabatan itu tidak ada kekurangan dan saling menerima. Yang menyerahkan juga sudah tanda tangan, yang menerima pun sudah tanda tangan dengan disaksikan dari beberapa pihak, dari BPD dan disaksikan oleh yang lainnya. Artinya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berarti sudah dilimpahkan kepada yang baru dan tidak ada protes menyangkut kekurangan yang lama. Kenapa dalam hal ini kami sampaikan? Karena itu jangan sampai nanti setelah pelaksanaan tugas nantinya ada tagihan bahwasanya Pak PJ yang kemarin membawa barang tapi tidak dikembalikan, karena itu secara otomatis berkaitan dengan pelanggaran ataupun pidana. Barang milik negara, barang milik desa, dan barang segala sesuatu yang berkaitan dengan inventaris pasti berkaitan dengan pidana. Kenapa ini saya sampaikan? Ini adalah sebagai bayangan ke depannya dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang pejabat, bahwasanya ke depannya harus berhati-hati, namun tidak takut selagi kita masih dalam koridor yang benar. Tapi kalau salah, mau tidak mau harus segera berbenar-benar. Artinya untuk Bapak Kepala Desa yang baru tentunya secara otomatis akan dapat segera menyesuaikan. Kalau sudah diserah terimakan berarti segera untuk menyesuaikan, bukan untuk tahap untuk pembelajaran. Kalau dipakai tahap pembelajaran, kapan pinternya nanti akan jadi masalah dulu, baru pinter nanti akan merugikan diri sendiri. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Camat tentang wejangan, tentang pelaksanaan tugas untuk kedepannya, karena dalam hal ini pasti berkaitan dengan tugas pokok kami baik Polri maupun TNI, karena perlunya sinergi dan kerjasama yang baik khususnya dalam pelaksanaan tugas untuk keamanan ketertiban di masyarakat dan pelaksanaan tugas-tugas kebijakan pemerintah yang lainnya. Untuk para bapak dan ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, tentunya kita semua sudah melihat, sudah tahu bahwasanya untuk pejabat yang baru adalah pilihan daripada masyarakat. Tentunya kalau sudah dipilih berarti adalah orang yang bisa diandalkan dan orang yang bisa dipercaya, namun bukan orang yang bisa menggunakan kesempatan atau aji mumpung, yang pada intinya adalah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah dimiliki. Misalkan perdes, ya ikuti perdes. Ada peraturan menteri, ya ikuti peraturan menteri. Jangan melencong atau jangan untuk membuat kebijakan yang di luar aturan.
terkecuali dalam hal emergensi melalui koordinasi dengan BPND mungkin, dengan Pak Camat mungkin, dengan Pak Bupati mungkin, karena di situ secara otomatis namanya pimpinan pasti mempunyai kebijakan-kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam kesempatan ini adalah kesempatan yang bagus, jadi dalam satu rangkaian kita bisa menyampaikan untuk di beberapa desa dan seluruh aparat desa. Tentunya dalam hal ini adalah kami berpesan untuk saling bekerja sama dengan aparat desa, mulai dari Pak Kades sampai ke kawarnya, sampai ke RT-nya. Kami sangat mengharap dan memohon untuk membina desa itu dengan baik, baik menyangkut masalah Kamtibmas maupun perjalanan-perjalanan di dalam kegiatan pemerintahan. Tadi sudah disampaikan dengan Pak Camat bagaimana caranya, kalau di polisi bagaimana caranya, dan caranya bagaimana. Bukan dalam arti caranya bagaimana tidak ketemu, habis itu terus diam. Kalau tidak ketemu dicari lagi bagaimana caranya, caranya bagaimana harus ketemu, supaya ada titik temunya yang bagus, khususnya untuk menyangkut menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan. Saya juga tidak ingin mendengar, dan saya harapkan jangan sampai nanti setelah ada kades terpilih yang sudah saat sekarang sudah serah terima, dalam perjalanannya adanya hambatan-hambatan. Jangan mengingat di masa lalu yang buruk, berarti kita perbaiki di masa depannya. Tentunya dalam hal ini saya yakin kepada para bapak kades yang terpilih pasti sudah mempunyai angan-angan dan mempunyai bayangan-bayangan ke depannya. Tentunya apa kekurangan-kekurangan kemarin sekarang akan saya perbaiki. Bukan yang kekurangan kemarin akan kami perdalam, namun kekurangan yang kemarin akan kami perbaiki. Saya yakin segala sesuatu pekerjaan kalau diniatkan dengan ibadah, niat saya adalah untuk bekerja untuk orang banyak dan niat saya adalah untuk kebaikan, saya yakin pasti akan ada jalan keluarnya dan tidak akan timbul permasalahan. Memang beban berat menjadi seorang pemimpin ya Pak ya. Kadang-kadang lagi istirahat juga dipanggil, Pak Kades, ada aja itu yang minta tolong, lagi saya tidak pulang-pulang minta tolong Pak Kades. Ada juga yang seperti itu. Itu adalah suatu tantangan. Kalau tantangannya menantang, Pak Kades, lagi saya tidak pulang-pulang, sudah kukawani, pasti seperti itu. Tapi kalau jadi Kades terpilih tidak seperti itu. Ya sudah, kita cari di mana coba supaya bapaknya mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan segera pulang. Saya yakin dari semua para bapak-bapak pejabat kepala desa dan para bapak-bapak pejabat yang ada di sini, dari tokoh-tokohnya, Tamban Catur sangat bagus sekali dalam sifat berkoordinasi, kekeluargaan, dalam bekerja di bidang segala hal, semuanya bisa berjalan dengan baik. Adapun perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran dengan arah tujuan yang sama itu pasti akan tercapai. Kalau pemikirannya satu, tidak mungkin akan tercapai secara indah. Ya seperti halnya kalau contohnya sholat itu ada yang di masjid, ada yang di rumah, ada yang dilanggar, tapi arah tujuannya adalah menghadap kepada yang Maha Kuasa. Harapan saya juga seperti itu. Kalau saya punya pemikiran saya beli rokok, si B punya pikiran saya beli kerupuk, si C lagi punya pikiran saya beli kacang, namun arah tujuannya sama. Semuanya adalah untuk kenyamanan daripada badan dan kenyamanan daripada perut kita. Maksud saya nanti di dalam perjalanan tugas juga seperti itu. Pak Kades ini seperti ini, yang satunya ini seperti ini, namun arah tujuannya adalah niat kebaikan untuk membangun dan demi kebaikan untuk di masyarakat kita. Namun saya yakin kepada para bapak kades
Kades yang terpilih ini pasti sudah punya angan-angan, karena kemarin sudah disampaikan memiliki visi dan misi, punya arah tujuan. Walaupun kalau kita punya rencana itu belum tentu semuanya bisa terjadi. Kalau rencana kita, saya bangun bangunan gedung di depan, ternyata rencana itu gagal karena duitnya tidak ada, pasti yang dibangun adalah pos ronda aja, tapi rencana tetap terencanakan walaupun tidak sesuai dengan keinginan. Kalau orang tidak punya rencana berarti tidak punya angan-angan untuk kedepannya, untuk maju. Kita semua harus memiliki rencana, mempunyai bayangan ke depan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kebobrokan atau membuat kerugian bagi orang banyak. Beban berat bagi seorang pimpinan adalah memiliki harus kesabaran, ketegasan, keuletan, kecerdasan, dan ketelitian. Di situ memang kalau ditonton, wah enak itu Kades, wah enak itu tidak seperti itu kenyataan. Yang ada banyak sekali. Ada yang perlu dijalankan, masalah BLT, masalah gotong royong, jembatan rusak, kadang-kadang juga ditanyakan pembekal, jembatan rusak, pasti kayak gitu. Tapi itu adalah suatu tantangan dan suatu pekerjaan kita untuk meladangkan ibadah. Daripada kita mau beramal mesti mendatangi ke kotak amal yang jauh, kenapa yang di depan kita didatangi kok tidak kita kerjakan? Lebih baik ada amal yang memberi kita untuk kesempatan beribadah, kita laksanakan. Jarang sekali orang mau mengantarkan untuk kegiatan amal atau ibadah itu didatangi, itu jarang sekali. Namun kalau ada kesempatan seperti itu, ya kita manfaatkan dengan baik. Makanya segala sesuatu kalau dikerjakan dengan baik, dengan ikhlas, dengan tulus, niat saya adalah dengan kebaikan, insya Allah menjadi amal kebaikan di akhiratnya nanti atau di akhirnya nanti. Mungkin itu pada para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Kami tidak akan mengandai-andai dan tidak akan yang muluk-muluk. Harapan kami adalah kerjasama yang baik, kendalikan situasi Kamtibmas di desanya masing-masing. Kira-kira terjadi permasalahan apa, kira-kira apa yang harus saya lakukan, kemudian bagaimana caranya, tolong itu untuk dilaksanakan. Saya yakin di masing-masing desa ini memiliki karakter atau kekurangan atau kelebihan tersendiri. Yang kelebihan adalah perlu dipertahankan, yang kekurangan perlu dibenahi. Mungkin itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar ataupun menyinggung perasaan, saya selaku manusia pasti memiliki salah dan kilap yang tidak sengaja maupun tidak disengaja, dan kami harapkan untuk mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang selanjutnya oleh perwakilan DPD kepada Bapak Kasbul, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Tambun Catur beserta Ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan Tambun Catur yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Kapolsek Kapolres Kuala Tambun Timur yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Kapolsek Kapolres Kuala Tambun Catur yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Denramin Kecamatan Kapolres Kuala Tambun Catur atau yang mewakilnya yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Catur yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Kepala BPPP Kecamatan Tambun Catur. Yang terhormat Bapak Pendamping Lokal Desa Kecamatan Tambun Catur yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Kepala UPT Puskesmas Tambun Catur yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Kepala UPT Puskesmas Tambun Baru
yang terhormat Bapak Ibu Piji Kecamatan Tambun Catur, yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta Ibu Kecamatan Tambun Catur, yang terhormat rekan-rekan BPD, Karang Taruna, RT RW yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita pada hari ini masih diberikan nikmat panjang umur, sehat badan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara serah terima jabatan Kepala Desa Kecamatan Tambun Catur. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, di sini saya atas nama pemerintahan Desa Tambun Baru Timur mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pak Sirang yang telah berkontribusi untuk Desa Tambun Baru Timur, yang telah memberikan arahan-arahan ataupun bimbingan-bimbingannya kepada Desa Tambun Baru Timur demi untuk pembangunan Desa Tambun Baru Timur. Kemudian di sini juga kami selaku pemerintahan Desa Tambun Baru Timur mengucapkan mohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya jika selama kita berteman, bergaul, kami ada mempunyai kesalahan ataupun kehilapan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kami seluruh staf pemerintahan Desa Tambun Baru Timur mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bukanlah pertemuan yang terakhir kalinya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan suasana yang lebih romantis. Kemudian di sini kami mengucapkan selamat bertugas kepada Pak Muhyiddin selaku Kepala Desa Tambun Baru Timur. Karena BPD ini adalah mitranya Kepala Desa, mudah-mudahan kita nantinya ke depan bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama untuk memikirkan bagaimana nasib kampung kita ke depannya, agar supaya lebih maju. Dan mudah-mudahan amanah yang telah diberikan kepada kita bisa kita laksanakan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan lahir dan batin di dalam melaksanakan amanah ini. Demikian sekedar apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Salahillah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang selanjutnya oleh perwakilan PJ Kepala Desa kepada Ibu Nurlinawati Ensos dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Camat Tambun Catur beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tambun Catur yang kami hormati, Bapak Kapolsek Kecamatan Tambun Catur dan Kecamatan Kapuaskuala yang kami hormati, Bapak Dendramil Kecamatan Tambun Catur dan Kecamatan Kapuaskuala atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak-bapak Kepala Desa, 10 Kepala Desa yang berhadir pada hari ini yang kami hormati, Bapak Kepala UPT Puskesmas, UPT KUA, Kepala BPP, dan seluruh hadirin yang saat ini mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga kepada Bapak PJ yang hari ini mempercayakan kepada kami untuk mewakili dari Bapak-Bapak PJ yang hari ini sudah berakhir masa tugasnya untuk menyampaikan mungkin
dua patah kata pada hari ini. Kami mewakili dari 5 PJ Kepala Desa mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, karena saya tidak mewakili Tamban Jaya, PJ Tamban Jaya, tetapi mewakili 5 desa. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak ketua BPD dan anggota BPD seluruh 5 desa yang sudah bekerja sama dengan kami selama kami memimpin di desa, sama kami dan kawan-kawan memimpin di 5 desa itu. Kami tentu pasti tidak luput dari segala kekurangan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tidak ada yang sempurna, termasuk kami. Kami berlima, kami memohon maaf. Kami mewakili kawan-kawan semua memohon maaf jika selama kami bertugas di desa itu selama periode 1 Desember sampai dengan 29 Agustus itu ada yang kira-kira kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang hari ini pasti ada perwakilan dari 5 desa yang tempat kami bertugas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kekurangan pasti ada. Jika selama kami memimpin di desa ada hal-hal yang kira-kira dianggap bisa untuk diteruskan, kami mohon untuk bisa diteruskan. Tetapi kalau ada yang masih, dan pasti ada yang masih harus diperbaiki, kami mohon maaf dan mudah-mudahan kepada bapak-bapak PJ nantinya itu bisa diteruskan dan bisa diperbaiki. Bapak Camat dan hadirin sekalian yang kami hormati, tidak terasa 9 bulan berjalan, artinya kami memang ini untuk bapak-bapak kepala desa yang baru ya. Kami semua PJ berlima ini tidak ada yang orang asli dari desa tersebut. Saya dari desa Bandaraya, kemudian Bapak Sekcam, Bapak Nur Cahyono yang PJ di Bandaraya itu dari Kapuas, Pak Hibit PJ dari Bandar Mekar itu dari Kuala Kapuas, Pak Isoyanto PJ dari Tamban Tengah, dari Desa Sidorejo, Pak Siran dari Kuala Kapuas yang bertugas di Tamban Timur. Kami yang dari desa lain itu alhamdulillah bisa diterima. Artinya tandanya bahwa kami bisa diterima selama 9 bulan kami bertugas itu alhamdulillah tidak ada masalah yang berarti. Memang setiap kita itu pasti ada masalah, setiap desa ada masalah, tetapi yang berarti, yang sangat istilahnya mempersiapkan untuk pikiran-pikiran kita yang tidak enak juga tidak ada. Saya pribadi bertugas di Tamban Jaya, alhamdulillah merasa bersyukur bahwa mendapat dukungan dari ketua BPD dan anggota BPD, dari kawan-kawan aparat desa, dari ketua RT dan RW dan seluruh kader Posyandu. Kalau dari masyarakat secara luas kami tidak begitu tahu juga, karena kami tidak karena waktu yang singkat itu pasti kami tidak bisa mendatangi masyarakat satu persatu. Kami harap nanti untuk bapak-bapak kepala desa itu bisa lebih lagi istilahnya, kalau kami tidak sempat untuk bersilaturahmi kepada semua masyarakat, tapi kalau bapak-bapak itu waktunya panjang 6 tahun, pasti saya rasa bisa. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan kami. Kami berlima mohon maaf. Mudah-mudahan nantinya suatu saat istilahnya, oh ya, kalau Tamban Jaya ada perpisahan lagi untuk desa, kami mengundang Bapak Camat dan Bapak Kapolsek juga Bapak Damai, mudah-mudahan bisa hadir atas nama ini Desa Tamban Jaya. Tapi kalau desa-desa lain mungkin bisa disampaikan. Itu saja, mohon maaf untuk segala kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan yang selanjutnya yaitu dari perwakilan kepala desa yang terpilih kepada Bapak Soleh, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Camat Tambang Catur, Bapak Ustamaji SPDMA yang saya hormati beserta Ibu TPPKK Kecamatan Taman Catur, kepada Kapolsek Kapuas Kuala dan Taman Catur Bapak Ida Arwamono yang saya hormati, kepada Dan Ramil Kapolres Kuala Taman Catur atau mewakili yang saya hormati, kepada Kepala UPTD atau Ketua KUA dan Wahab karena baru belum apal yang saya hormati, tak lupa juga untuk senior-senior saya, kepala desa dari Wanasari, dari Sidoarjo, dari Sidomulyo dan Tambang Barukan yang saya hormati, dan juga di sini tapi ikut seangkatan dengan saya dari ini Pak dari Barukan, dan juga rekan-rekan yang seangkatan dengan saya juga semangat, semoga kita bisa menjalankan amanah dengan baik. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk perangkat-perangkat desa, ketua-ketua RW, RT dari 5 desa yang baru saja kepala desa dilantik, yang saya banggakan, juga tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan taruna yang saya hormati juga. Saya di sini mewakili dari 5 desa yang baru saja mengadakan sertijab. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Taman Catur yang bersedia memfasilitasi kami dalam acara sibuk ini sehingga acaranya meriah, hikmat dan kelihatannya buyuk rukun bahasa Jawanya. Cuma mohon maaf Pak, ada satu ojo dibanding-banding Pak, aku masih kalah dengan desa-desa terutama desa Sidoarjo, karena saya baru pertama duduk di pemerintahan, jadi saya mohon untuk bimbingan dan juga arahannya. Tak lupa saya mewakili rekan-rekan mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu PJ yang sudah mencurahkan ilmu, waktu sehingga untuk kemajuan desa kami. Semoga saya berharap amal ibadah Bapak Ibu sekalian bisa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hal itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sini Pak, yang sini. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada hari ini silakan. Endeng Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, bertepatan dengan sertijab ini, Bapak Siran sampai dengan tanggal 31 Agustus kemarin sudah memasuki masa purna tugas pensiun jarol kita. Jadi untuk itu sekalian pada hari ini kita mengucapkan kepada beliau Pak Siran selamat memasuki masa purna tugas. Semoga selalu sehat di dalam menjalani masa pensiun, bahagia bersama keluarga. Itu kira-kira yang sekedar tambahan saja supaya teman-teman tahu kenapa kok hanya tambahan timur yang diberi
paling asih katanya tadi. Ada enggak yang lain? Enggak ada. Enggak ada kan? Belum ada. Nanti mungkin pribadi di belakang adanya. Terima kasih. Pak sini Pak. Satu Pak Cek. Foto. Jangan kayak itu lagi. Cepat insaf. Pesan-kesan. Bisa ada pesan-kesannya lah dari Pak Siran. Ada pesan-kesan dari Pak Siran lah. Iya, masukkan aja. Kesan-kesan nanti. Masuk. Langsung aja. Kesan. Selanjutnya diminta ya. Bacakan aja. Selanjutnya gitu, selanjutnya kesan-kesan. Nggak apa-apa, langsung kan persiapan deh. Belum, masih salaman. Kami kena coba kan sesuatu. Sambat langsung. Oh, nangis ini. Ditinggal lah. Dari kanconnya. Ijai kadang-kadang. Pesan dulu kami. Langsung dimasuk. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Siran untuk menyampaikan kesan dan pesan. Kepada Bapak Siran, dipersilakan. Nah, nggak ketemu lagi dengan saya buku ini. Kurang apa jogetnya ya. Ada. Jangan nangis Pak. Nggak usah. Nanti ke sini beliau. Nanti ke sini. Masuk. Sini Pak. Kesan dan kesan sama ibu mana ibu? Semua lagu pada lihat sekarang. Selajur penyanyi nih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ucapkan ya, terutama untuk Pak Camat, saya hormati Pak Camat Kecamatan Tanjung, dan saya berserta Ibu, saya hormati Bapak Kapolsek Tanjung. Kebetulan Pak Kapolsek ini Kapolres Kuala merangkap 2 kecamatan. Berarti kita yang saya hormati Pak dan Rakyat yang mewakili saya hormati Kecamatan Tanjung 2 juga merangkap sekaligus 2 kecamatan saya hormati. Dan Pak Kepala Desa, ada 10 desa ya, yang saya mohon maaf selama bertugas mungkin sejak tahun 2012 sampai saat ini mungkin ada salah atau meminanya kurang pas, mohon maaf ya, sebagai manusia kita tidak lepas daripada salah ya. Nah itu oleh berhubung pada hari ini sudah sekaligus serah terima jabatan kepala desa di lingkungan Kecamatan Manjatur, dan kebetulan waktu itu saya ditugaskan oleh Pak Camat di desa Taman Timur. Jadi sekaligus pada hari ini ada 2 ya, saya akan purna bakti atau pensiun, dan artinya saya sekaligus meminta maaf seluruh untuk aparat desa ya, dan kepala desa, yang BPD dan semua perangkat desa terus menyambut semua ya.
Jadi itu yang saya minta maaf. Kali-kali ada pembinaan kami dan selama Mina selama berapa tahun mungkin ada salah dari kita, ya. Itu aja. Mungkin gak terlalu panjang lebar. Mungkin acara masih banyak lagi. Mungkin yang saya sampaikan itu aja, tidak ada lainnya. Dan sekaligus saya mohon pamit karena di bulan ini atau di tahun ini saya sudah purna bakti, artinya sudah mencapai usia 58 tahun. Untuk itu saya mohon maaf sekali lagi untuk yang hadir. Selama Mina saya mohon maaf lah kalau ada salah demikian, ya. Itu aja Pak Camat, tidak perlu panjang lebar dari saya. Kami persilakan dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 1, 2, 3. Salam sehat. Sudah Pak. Cici, loro, cepet. Ya. Salam sehat. 1, 2, 3. Cepet. Kades Tamban Timur, Tamban Baru Timur maju, Pak. Kadesnya maju. Yang lainnya tetap bertahan. Kades Tamban Baru Timur maju, Pak. Mau terus sama mereka, Pak. Ya. Mohon silakan. Ya, siap-siap Kades Bandar Mekar. Kades Bandar Mekar. Kades Bandar Mekar bersama Ibu. Satu, 2, 3. Salam sehat. 1, 2, 3. Siap Kades Jaya. Tamban Jaya beserta Ibu. Mana ibunya? Ya, 1, 2, 3. Salam sehat. 1, 2, 3. Kades Bandar Raya. Ya, siap. 1, siap. Ya. 1, 2, 3. Salam sehat. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai Pak Camat. Silakan untuk selanjutnya. Ya, siap semuanya tuh. 1. Mana lagi Tamban Baru Timur? Berapat agak miring sedikit. Sebenarnya ini siap-siap Tamban Jaya.
Tamban Jaya, monggo silakan. Oh, masih nunggu PJ-nya dia. Silakan. Sistem begini langsung mau. Itu yang mana? Ini, nah, potongnya gua. Teratur dong. Ya, wah luar biasa. Bandaraya dengan kalah Tamban Jaya nanti. Sesudah ini Bandar Mekar siap-siap. Pak Bibit mana Pak Bibit? Ayo siap-siap Bandar Mekar Pak Bibit Wakuto. Satu, dua, tiga. Salam sehat. Satu, dua, tiga. Ya, Bandar Mekar. Daripada berabut, foto. Bandar Mekar siap-siap Bandar Mekar. Waduh, saya biasa. Mudah-mudahan ya, Bandar Mekar. Petahana. Siap-siap Bandar Mekar, ayo. Mana ibu-ibunya juga nih? Satu, dua, tiga. Ayo semangat. Satu, dua, tiga. Bandaraya siap-siap. Untuk Bandaraya siap-siap. Bahaya. satu di Bandaraya alamat itu dia. Ya, Monggo Bandaraya, monggo silakan. Ini bijinya di bawah kan? Oh ya bawah. Bijinya di bawah ada. Monggo silakan. Wah luar biasa Bandaraya supporternya. Kada kawan di lawan. Gubernur di bawah juga lah. Orang Bandaraya ya. Ayo Bandaraya, wah luar biasa Bandaraya. Mangkirnya datang. Banyak Tamban Jaya, banyak pulang Tamban Bandaraya, benar. Luar biasa. Ya, luar biasa. Siap-siap yo, Bandaraya, ayo Bandaraya. Satu, dua, tiga. Wah mantir udah tinggalan di belakang. Oh mantir itu mantir di belakang deh. Bakal kelihatan nih. Iya. Ayo jam lagi. Satu, dua, tiga. Semangat. Salam sehat. Satu, dua, tiga. Mantap. Tamban Baru Tengah. Siap-siap bisa Tamban Baru Tengah. Luar biasa Bandaraya, banyak luas supporter. Ayo Tamban Baru Tengah, ayo bawa Tamban Baru Tengah mana? Silahkan Tamban Baru Tengah foto bersama. Pak Siran, mana Pak Siran melawan pakai kacamata tadi hilang. Sesudah ini Pak Siran mau foto lawan ke keamanan. Ya Pak Siran sama pakai kacamata. Ya sebentar Pak, sudah ini Pak. Untuk Pak Siran, sudah ini kita foto bersama Pak. Jangan kanannya Pak. Siap-siap Pak ya. Ayo. Ya, satu, dua, tiga. Semangat. Satu, dua, tiga. Untuk pakai kacamata
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita Kecamatan Tamban Catur telah melaksanakan sertijab secara bersama-sama dari 6 kepala desa terpilih. Untuk hari ini kita melaksanakan sertijab untuk 5 desa, yakni Desa Bandaraya, Desa Bandar Mekar, Desa Tamban Jaya, Desa Tamban Tengah, Desa Tamban Timur. Mudah-mudahan dengan sertijab ini nantinya kepala desa terpilih bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai yang diharapkan oleh para masyarakatnya. Amin. Itu harapan saya, Pak Kepala Desa. Sekali lagi terima kasih dan selamat menjalankan tugas. Ya. Terima kasih, Pak.